Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera bagi kita semua. Perkenalkan, nama saya Skar Budi Wijayanti dengan NIM 877308662, program studi PGSD UPBJJ UT Surabaya. Hari ini, Rabu 15 April 2026, saya akan melaksanakan tugas mata kuliah SPGK 4107 Praktikum IPA di SD dengan dosen pengampu Ibu Linda Skar Utami. Praktikum bimbingan pertama, modul 1 makhluk hidup dengan judul praktikum ciri-ciri makhluk hidup, yaitu gerak pada tumbuhan. Tujuan praktikum ini antara lain mengamati gerak seismonasti, gerak nektinasti, dan gerak geotropisme negatif pada tumbuhan. Selanjutnya, saya jelaskan pengertian gerak seismonasti. Gerak seismonasti adalah jenis gerak pada tumbuhan yang terjadi akibat rangsangan sentuhan atau getaran. Contohnya yaitu menutup atau menguncupnya daun putri malu saat disentuh. Selanjutnya, pengertian gerak nektinasti. Gerak nektinasti terjadi karena pengaruh gelap atau malam. Misalnya daun pada tumbuhan polong-polongan yang menutup atau menguncup pada malam hari sebagai respon terhadap kurangnya cahaya. Terakhir yaitu gerak geotropisme negatif. Gerak geotropisme negatif adalah gerak pada tumbuhan yang dipengaruhi oleh rangsangan gravitasi bumi. Langsung saja saya lakukan praktikum contoh gerak seismonasti. Alat dan bahan yang digunakan yaitu tanaman putri malu, stopwatch, penggaris, alat tulis, lembar pengamatan. Berikut langkah-langkah percobaan gerak seismonasti sentuhan pelan. Pertama, sentuh pelan daun putri malu menggunakan penggaris. Kemudian nyalakan stopwatch hingga bunga putri malu kembali mekar. Setelah beberapa saat pada sentuhan pelan, ternyata putri malu memerlukan waktu untuk mekar kembali sekitar 4 menit 32 detik. Selanjutnya yaitu sentuhan sedang. Sama seperti sentuhan halus, yaitu sentuh sedang putri malu menggunakan penggaris. Kemudian nyalakan stopwatch beberapa saat. Setelah beberapa saat pada sentuhan sedang, ternyata putri malu memerlukan waktu untuk mekar kembali, yaitu 5 menit 26 detik. Terakhir, contoh gerak seismonasti sentuhan kasar pada putri malu. Langkah-langkahnya sebagai berikut. 1. Sentuh kasar daun putri malu menggunakan penggaris. Kemudian, nyalakan stopwatch beberapa saat. Lalu, amati dan tulis hasil waktunya pada lembar kerja. Setelah beberapa saat pada gerak seismonasti sentuhan kasar, ternyata putri malu memerlukan waktu untuk mekar lagi sekitar 9 menit 20 detik. Praktikum kedua yaitu gerak nektinasti pada tumbuhan. Setelah saya jelaskan pengertian gerak nektinasti di awal, langsung saja kita lakukan praktikum. Alat dan bahan yang diperlukan yaitu tanaman putri malu, alat tulis, stopwatch, kotak karton berwarna hitam, dan tabel pengamatan. Setelah itu, sentuh daun putri malu agar daunnya menutup. Letakkan label A di salah satu tanaman. Selanjutnya, letakkan kotak hitam di tanaman putri malu lainnya yang sudah disentuh dan diberi label B. Nyalakan stopwatch selama setengah jam. Terakhir, catat hasil yang terjadi pada lembar kerja. Hasil yang diperoleh yaitu setelah 30 menit, tanaman putri malu A kembali seperti semula. Sedangkan pada putri malu B ternyata masih menutup. Praktikum
terakhir yaitu gerak geotropisme negatif. Langkah pertama, siapkan bahan dan alat yang digunakan. Bahan yang digunakan yaitu kacang hijau dan alat yang digunakan yaitu 2 buah gelas plastik, kapas sebagai media tanam, alat tulis, sendok, penggaris, spidol, dan lembar hasil pengamatan. Setelah menyiapkan alat dan bahan, proses selanjutnya yaitu memberi label 2 gelas menggunakan spidol, yaitu label A dan label B. Setelah diberi label, masukkan kapas secukupnya pada gelas plastik A dan B. Setelah kapas di dalam gelas, masukkan air secukupnya hingga kapas basah. Proses selanjutnya yaitu masukkan kacang hijau yang sudah direndam semalam ke dalam gelas A dan B. Simpan dan amati pertumbuhan kacang hijau selama 7 hari. Pada hari pertama, gelas A dan gelas B belum mengalami pertumbuhan atau tinggi tanaman masih 0 cm. Dari kedua, biji kacang hijau mulai membelah menjadi 2 dan muncul tunas. Pada hari ketiga, batang gelas A setinggi 0,5 cm, sedangkan pada gelas B 1 cm. Pada hari keempat, terlihat perbedaan yang signifikan gelas A dan gelas B. Batang pada gelas A mengalami pertumbuhan batang 1,5 cm, sedangkan gelas B mencapai 2 cm, dan batang tubuh pot gelas A membelok ke atas menuju matahari, sedangkan gelas B tegak lurus dengan matahari. Pada hari kelima, batang pada gelas A mengalami pertumbuhan batang 3 cm, sedangkan pada gelas B mengalami pertumbuhan mencapai 5 cm. Dari keenam, batang kacang hijau gelas A mengalami pertumbuhan batang setinggi 6 cm dan gelas B 8 cm. Dari ketujuh, batang kacang hijau gelas A mengalami pertumbuhan batang setinggi 7 cm dan pada gelas B setinggi 9 cm. Kesimpulannya, gerak seismonasti pada tanaman putri malu yaitu pada sentuhan pelan memerlukan waktu 4 menit 32 detik untuk mekar sempurna kembali. Pada sentuhan sedang memerlukan waktu 5 menit 26 detik untuk mekar sempurna kembali. Pada sentuhan kasar memerlukan waktu 9 menit 20 detik untuk putri malu mekar kembali. Gerak niktinasti pada tumbuhan putri malu dipengaruhi suasana gelap karena setelah ditutup selama 30 menit, daun putri malu masih menutup. Gerak geotropisme negatif pada hasil pengamatan, setelah kacang hijau diletakkan secara horizontal, batang kacang tetap naik ke atas mengikuti arah cahaya matahari dan bergerak menjauhi arah gravitasi. Jadi gerak pada tanaman kacang hijau disebut gerak geotropisme negatif. Selamatnya sudah, aku tadi.